Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir malam hari di majelis kita. Alhamdulillah pada malam hari ini yaitu daripada kitab Syarah Al-Hikam. Kemarin adalah bagian ke-91. Nah, mungkin mengulang sedikit, cukup sebagian balasan Allah atas ketaatanmu, atas ketaatan kita ketika Dia meridai sebagai pelaku ketaatan. Jadi makna Allah memberi pahala langsung kepada kita dengan membimbing kita agar selalu melakukan ketaatan dan menakdirkannya untuk diri kita. Jadi pahala kemarin, yang dimaksud dengan pahala adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut pahala adalah kebaikan daripada Allah. Nah, ketika kita melakukan ibadah tadi, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari hikmah Al-Hikam cukuplah sebagai balasan Allah atas ketaatan yang kita lakukan, yaitu ketika Allah meridai ketaatan yang kita lakukan. Artinya pahala yang diberikan Allah kepada diri yaitu kita dapat melakukan yang namanya amal ibadah atau ketaatan kepada Allah. Tanpa kebaikan dari Allah, tanpa keredaan dari Allah, maka tidaklah hamba tadi dapat melakukan yang namanya ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dicari lagi pahalanya, artinya kebaikan Allah tadi yang menyebabkan diri kita dapat melakukan ketaatan, dapat melakukan segala amal ibadah. Dan itulah bentuk keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya kita mencari lagi, mengumpuli lagi pahala dan lain sebagainya. Nah, jadi hikmahnya dalam Syarah Al-Hikam yaitu cukuplah balasan dari Allah itu berupa pahala tadi, itu kebaikan daripada Allah kepada diri seorang salik yang menjalankan ketaatan kepada Tuhannya. Kebaikannya itu adalah berupa keredaan Allah kepada diri kita dan dapatnya kita melaksanakan segala bentuk amal ibadah dan ketaatan. Jadi itu yang dinamakan pahala atau kebaikan Allah. Jangan dicari lagi pahala lainnya nanti. Nah, jadi pahala itu ada yang diberikan langsung di dunia dan ada pula yang diberikan di akhirat. Jika Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan, berarti itulah pahalanya yang langsung untukmu di dunia, karena hal itu bisa membuatmu dekat dengannya. Lagi pula, kau hanyalah hamba yang lemah dan tak layak
memberikan pelayanan kepada sang raja di raja. Oleh sebab itu, saat kau dekat melayaninya dan dia meridaimu sebagai ahli ketaatan, itulah nikmat terbesar untukmu darinya. Nah, jadi karena diri hamba itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diri hamba tadi sesungguhnya tiada daya dan upaya untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kuasa, tanpa kehendak, iradat dari Allah dan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak akan mungkin bisa melakukan ketaatan. Kemudian Ibnu Abdillah menyebut pahala langsung lainnya dengan ucapan, cukuplah sebagai balasan bagi orang yang beramal apa yang membuat hati mereka terbuka pada ketaatan dan apa yang membuat hati mereka puas dekat dengannya. Nah, jadi cukuplah balasan bagi orang yang beramal apa yang membuat hati mereka terbuka pada ketaatan dan apa yang membuat hati mereka puas dekat dengannya. Nah, ini bentuk daripada pahala langsung. Pahala tadi ialah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu lawan dari pahala adalah dosa tadi. Nah, dosa tentu sebaliknya tadi. Saat mereka taat kepada Allah, dia memberi pemberian ilahi, ilham laduni, dan manisnya duduk di hadapan raja di raja. Nah, tentu yang namanya amal tadi, masih ingat kemarin yang namanya amal adalah segala gerak diam hamba, gerak diam, bicara, berbuat sesuatu, itu disebut amal. Kalau ibadah, amal ibadah berarti gerak dan diam hamba ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Gerak dan diam hamba. Jadi yang namanya amal, mungkin Bapak Ibu masih ingat, amal itu pekerjaan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari, seperti duduk sekarang, seperti bicara sekarang ini, seperti berjalan, berdiri, makan, minum, berbaring, ataupun tidur sekalipun, itu disebut amal. Jadi amal tadi ada amal baik, ada amal buruk. Kalau amal buruk, mulut digunakan untuk menggibah orang, mencaci orang lain, lalu jadi amal buruk. Kaki digunakan untuk menginjak orang lain, menyakiti orang lain, atau tangan digunakan untuk mengambil hak orang lain, maka jadi bentuk amal buruk. Jadi tak perlu repot-repot mencari amal tadi, karena ladang amal adalah diri kita sendiri tadi. Jadi aktivitas yang kita lakukan sehari-hari inilah amal sebenarnya. Kita makan, minum, dan berbuat sesuatu, apapun keseharian kita, ini dinamakan amal. Nah, kalau ibadah tadi adalah amal yang ditujukan kepada Allah. Jangan nanti amal tadi cuma puasa saja, zakat saja, atau sholat saja. Nah, jadi yang namanya amal tentu maknanya luas. Begitu pula dengan yang namanya ibadah. Banyak ragam bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa kitab Al-Hikam, ini melayani sang raja. Kalau kita yang fakir miskin, kira-kira bisa melayani raja di raja apa?
Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan selain daripada dirinya. Masih ingat surah apa kemarin? Allah hanya membutuhkan dirinya sendiri. Allah tidak memerlukan segala sesuatu apapun selain daripada dirinya. Kalau hamba yang fakir, yang miskin ini, yang tak punya apa-apa, tentu tanpa keredaan Allah, tanpa kebaikan daripada Allah, mana bisa si hamba ini bisa beramal, bisa bicara, bisa berzikir dan lain sebagainya tanpa kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk pahala yang langsung adalah seorang hamba yang fakir miskin ini diridai Allah, diberi kuasa, diberi kehendak, diberi ilmu, diberi hidup, diberi melihat, diberi mendengar, diberi berkata-kata, bahkan diberi wujud. Sebenarnya hamba tidak punya wujud lalu diberi wujud. Karena hamba ini adalah ganti Allah. Nah, jadi bentuk kasih sayang Allah, pahala tadi kepada diri hambanya yang bernama diri Muhammad tadi, karena kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah tadi. Jadi bentuk kasih sayang Allah atau kebaikan Allah kepada hambanya yang fakir tadi. Jadi hamba tidak memiliki kuasa, tidak berkehendak, tidak hidup, bodoh, tidak melihat sesuatu atau buta, tuli, bisu, lalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan tadi. Yang mula-mula hamba tidak punya wujud, lalu diberi wujud. Artinya hamba itu tidak ada. Artinya Adam itu tiada. Yang mewujud itu adalah Allah. Gaib wujud Allah, maka nyatalah wujud si hamba. Nyatalah wujud si hamba tadi. Maka diri Supianto kenyataan Allah, kenyataan Muhammad. Maka yang dia saksikan adalah Allah, adalah Muhammad tadi. Jadi yang disaksikannya adalah Allah, adalah Muhammad. Tentu berkat Allah, berkat Muhammad Rasulullah adalah diri si Sufyan tadi atau diri si manusia tadi. Jadi berkat Rasulullah, berkat Allah adalah diri si makhluk atau diri si manusia tadi. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kebaikan Allah kepada diri kita, kepada diri insan manusia. Karena diri insan manusia, diri kita ini adalah penanggung amanah Allah. Kalau kepada kaji diri, lalu diri kita ini diberi namanya zat. Adanya ikungan diri kita tuh dari mana? Zat diri kita tuh daripada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tajalli Allah nampak kepada batang tubuh. Kalau tidak ada zat Allah, mana ada batang tubuh kita tadi? Kalau tidak ada diri Muhammad, tak adalah batang tubuh manusia. Kalau tak ada zat Allah, tak adalah batang tubuh. Artinya kita tidak memiliki batang tubuh. Baik batang tubuh lahir maupun batin, itu daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk kebaikan Allah. Nah, jadi salah satunya adalah zat Allah yang mesra kepada diri sekalian insan manusia, kepada alam semesta, kepada diri kita. Dan pada bumi itu dan juga pada dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran, keagungan dan keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Jariyat ayat 20 dan 21. Itulah bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita mencari kebaikan yang lain lagi.
Nah, kurang apa lagi diri yang tidak ada lalu diberi Allah. Karena yang maha ada tuh hanya Allah. Wal awalu, yang maha awal dari awal segala sesuatu tuh Allah. Yang nyata daripada segala yang nyata tuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuh maha nyata, makhluk tuh tiada. Karena kasih sayang Allah, kebaikan Allah, lalu diganti Allah kerajaannya tadi berupa zatnya kepada sekalian makhluk itu tajalli. Kenyataan daripada zat Allah, ya batang tubuh kita dan alam semesta beserta isinya. Maka inilah yang kita lihat, yang kita pandang tadi. Nah, nampak kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau kebaikan pahala yang paling besar, yang manusia itu sendiri kadang-kadang tidak mensyukurinya, yaitu daripada batang tubuhnya itu sendiri. Kalau tak ada batang tubuh, kira-kira bagaimana Sufyan beribadah, Sufyan beramal kalau kada ada batang tubuh bagaimana? Bisa dikatakan hidupkah manusia nih kalau kada ada batang tubuh? Tentu tidak bisa dikatakan hidup. Jadi bentuk kebaikan pahala daripada Allah kepada diri orang yang mau berpikir tadi, maka batang tubuh inilah pahala atau kebaikan Allah yang terbesar yang harus kita syukuri. Kalau bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat tadi. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, nih kufur nikmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan diantaranya adalah daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka adanya batang tubuh daripada diri manusia. Mana lagi? Nah, mencari umur panjang kalau batang tubuhnya kada ada gimana? Minta umur panjang kalau batang tubuhnya tak ada gimana? Nah, minta banyak rezeki kalau tak punya batang tubuh bagaimana? Nah, tetapi kadang-kadang kita berdoa yang lain tadi. Nah, sungguh nikmat Allah tadi, nah, kepada diri tadi, tanda-tanda kekuasaan, keagungan dan keesaan Allah tuh nampak kepada alam semesta dan kepada dirimu sendiri. Kenapa kadang memperhatikan, kenapa kadang melihat? Begitu pula kebaikan lainnya tadi. Yang pertama tadi zat Allah, kedua sifat Allah. Tanpa kebaikan Allah dari sifatnya, nah, karena manusia itu kan khalifah ganti Allah. Kebaikan Allah tadi, kalau bukan daripada sifat Allah, mana ada manusia tadi bisa hidup, bisa berkehendak, bisa kuasa, bisa tahu akan sesuatu, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, tanpa kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diberi segala sifat. Kemana jauhnya mencari sifat Allah tadi? Maka Allah berfirman tadi, kepada bumi dan pada dirimu sendiri terdapat tanda-tanda keagungan dan keesaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kejauhan mencari, nah, yang ada terlewati tadi. Nah, jadi sifat tadi bentuk kebaikan pula daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita nih diamanahkan oleh Allah sebagai khalifahnya, sebagai gantinya Allah. Kalau kada kuasa, bagaimana ganti Allah kalau kada kuasa? Bagaimana ganti Allah kalau kada punya kehendak? Bagaimana ganti Allah kalau kada hidup? Nah,
tentu ganti Allah. Khalifah itu disebutkan ganti Allah, namanya juga ganti. Ganti daripada sifat Allah, ganti daripada zat Allah, ganti daripada asma Allah. Jangan mencari Allah lagi atau ngaku Allah Ta'ala. Nah, ini salah menuntut tadi. Kalau sudah manusia itu ganti Allah sudah. Jangan dicari lagi Allahnya, karena sudah menjadi sekalian dirinya, Mak. Jadi kebaikan Allah tadi diantaranya tajalli sifat Allah kepada diri dan kepada alam semesta. Maka bagi orang yang ma'rifat, ada kalau istilahnya tadi ma'rifat. Yang kedua apa, Saprudin? Setelah ma'rifat lalu musyahadah. Yang ketiga adalah apa? Mukasyafah. Yang keempat adalah mahabbah. Bagaimana bisa hendak mencintai Allah kalau pada mengenal Allah? Kan tahapan-tahapannya tadi. Yang pertama dulu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang setelah mengenal tentu dia melihat dan menyaksikannya. Setelah melihat dan menyaksikan disebut musyahadah tadi, lalu tersingkap hijab, artinya nampak sebenarnya melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat akan Tuhannya si hamba tadi. Setelah benar-benar tersingkap, tidak ada lagi dinding dan hijab antara si hamba dan Tuhannya, maka tumbuhlah yang namanya cinta atau mahabbah. Di sanalah letaknya kehambaan. Kalau belum melihat, menyaksikan, masih ada terdinding di amal atau mencari pahala tadi, maka belumlah dikatakan bisa cinta seutuhnya, karena masih terdinding di amal. Kembali kepada amal tadi. Amal tadi apa? Amal tadi adalah segala gerak dan diam kita. Kita bergerak, kita berdiam, bicara. Diam itu termasuk kata hati aja, diam juga. Tidur termasuk diam juga. Kalau amal tidak ditujukan kepada Allah, maka dosalah yang dikerjakan oleh diri ini tadi. Maka tujukanlah segala amalmu sehari-hari itu kepada Allah. Jangan dicari lagi pahalanya, bentuk kebaikan. Engkau bisa berjalan, bisa makan minum, si manusia ini tadi. Jangan dibilang Allah Ta'ala nang minum lah, Sufyan lah. Yang makan minum tuh Sufyan, yang behera, yang tidur tuh Sufyan, karena sudah ganti Allah. Sifat tadi kan tanpa sifat Allah, nah, maka tak ada diri tadi, tak ada puasa, tak ada berkah, hendak tidur, hendak jalan-jalan, hendak punya anak dan lain sebagainya. Itu kan iradat sifat daripada Allah. Namanya ganti Allah tadi. Tentu ganti tadi mengganti daripada sifatnya. Kalau mencari Allah kada ketemu lagi, karena Allah sudah tajalli, karena Allah sudah mengganti kerajaannya. Maka khalifah itu disebut ganti Allah. Kalau sudah jadi manusia, jangan lagi mengaku Tuhan, mengaku Allah Ta'ala. Nah, taputar alam kena. Nah, nang mana Allah Ta'ala, mencari Allah Ta'ala, bukan bersatu. Yang namanya khalifah itu ya ganti. Bapakmu misalnya raja, nah bapakmu mengganti kerajaannya, lalu si Sufyan ke si Sapro lalu jadi raja. Nah, memang Sapro bukan bapaknya. Bapaknya misalnya Abdullah, anaknya Sapro, tentu namanya beda, sudah nama tetap namanya beda, bentuk rupa beda, cuma ganti. Yang namanya ganti ya tetap raja. Nah, namanya ganti kerajaan, khalifah, ganti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia itu bukan Allah, tapi tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tadi karena kebaikan Allah.
hendak menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Malaikat apa? Protes malaikat. Untuk apa wahai Tuhan, wahai Allah, menjadikan manusia tuh nanti bisa bunuh-bunuhan, bisa iri dengki dan lain sebagainya. Nah, malaikat tadi. Nah, tapi malaikat tidak sesempurna daripada diri manusia. Karena manusia tuh paling bagus bentuk dan rupa. Karena aku ciptakan Adam seperti rupaku. Karena Adam itu tiada. Karena yang ada tuh wujud, yang ada tuh hanya Allah. Karena disebutlah Adam tadi sebagus-bagus bentuk dan rupa. Nah, karena Adam tadi diciptakan Allah daripada rupanya Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ganti, nah itu namanya ganti. Bukan ngaku Allah Ta'ala lah, nah itu salah sudah. Ganti Allah, mengaku Allah Ta'ala pula, nah ini hianat namanya. Nabi Adam alaihissalam tak pernah ngaku Tuhan. Nabi Adam alaihissalam kada pernah ngaku Allah. Begitu pula Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengajarkan ma'rifat, mengenal diri, akan mengenal Tuhan. Tak pernah pula ini ada umatnya belajar ma'rifat lalu mengaku Tuhan, lalu hendak jadi Tuhan, lalu dia mengganti diri. Ini Allah Ta'ala, itu sudah ganti. Nah, sudah ganti Allah. Sudah ganti Allah, apa tugasnya raja nih? Tentu menjaga kerajaan ini tadi sesuai dengan fitrah dirinya. Apa tugas manusia? Menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk semesta sekalian alam. Bukan baharatan ngaku Tuhan kada. Nah, karena manusia tadi sudah khalifah ganti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungannya dengan kebaikan Allah tadi. Nah, supaya jangan larut ngajinya kena. Nah, kena ketinggian ngaku Tuhan kah? Ngaku Allah Ta'ala kah? Ya manusia tadi sudah gantinya. Nah, maka diwajibkan bagi engkau tahu diri, sadar diri, karena mencari Tuhan pula. Nah, mencari Allah Ta'ala pula. Kemudian saat mereka taat kepada Allah, dia memberi pemberian ilahi, pemberian Tuhan tadi apa? Nah, sebenarnya taat tidak taat kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tadi pertama adalah zat. Diberikan Allah zatnya kepada diri si manusia. Karena tanpa zat Allah tak adalah diri manusia dan alam semesta ini tak akan mungkin ada. Masih ingat penciptaan alam pertama? Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Apa bahannya? Hendak bikin rumah, bahannya kada ada, duitnya kada ada, apa kada ada. Kada ada bahannya. Nah, dari mana bahannya hendak mencipta makhluk? Kalau belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Nah, belum ada siapa-siapa termasuk malaikat, para nabi dan rasul, apa-apa tadi, tanah, air, api, angin, aras, kursi, dan lain sebagainya belum ada. Apa-apa dan siapa-siapa belum ada. Dan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya. Masih ingat keterangan tadi? Bahwa Allah tidak memerlukan segala sesuatu apapun selain daripada dirinya. Maka Allah menciptakan segala sesuatu makhluk tadi tidak mengambil dari makhluk. Kalau pun nanti Allah Ta'ala mengambil zat daripada makhluk, dari ini, itu, dan lain sebagainya, dari siapa-siapa, dari apa-apa, tidak. Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya. Itulah kekuasaan Allah. Jadi Allah tidak membutuhkan segala sesuatu apapun, termasuk penciptaan makhluk. Dia berupa Nur Muhammad
ataupun daripada diri kita manusia dan alam semesta beserta isinya. Allah tak memerlukan segala sesuatu apapun. Maka dari itu kebaikan Allah yang pertama diantaranya kepada diri kita tadi, kebaikan ilahi tadi adalah daripada zat Allah. Tanpa zat Allah tak adalah batang tubuh kita dan alam semesta. Nur Muhammad tadi pun daripada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala juga. Karena maha suci Allah daripada membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya. Kalau ada zat lain berarti Allah kekurangan, ngambil zat, ngambil di makhluk. Tidak. Jadi maha suci Allah memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya. Dan sifat manusia tadi, manusia kan tak punya sifat, lalu diberi sifat. Dari mana Allah mengambil sifat? Dari binatang kah? Binatang belum ada. Dan lain segalanya sesuatu belum ada apa? Karena Allah ini nang maha awal. Kalau di akhir Allah pula nang maha akhir. Jadi di awal paling awal, di akhir paling akhir. Kemudian Allah ini nang maha nyata atau maha lahir, nang maha ada, maha nyata. Dan Allah itu maha gaib atau maha batin. Tiada lain yang batin, yang jahir, yang maha batin, yang maha jahir, yang maha awal, yang maha akhir. Tiada lain daripada Allah. Wal awalu, wal akhiru, wal jahiru, wal batinu. Mana lagi mencari keterangan kena? Nah, jangan ujar lah. Ujar guru. Ujar terus kena. Yang panjang, ada yang pendek. Ujar Allah, aku tidak membutuhkan segala sesuatu apapun selain dari diriku. Begitu pula proses penciptaan makhluk atau manusia. Kalau pang Allah Ta'ala minjam DRT dulu. Ini ngaku Allah Ta'ala tapi meteran minjam pun orang. Ngaku Tuhan tapi meteran minjam. Ngukur tanah minjam. Kalau Allah Ta'ala tidak memerlukan segala sesuatu selain daripada dirinya sendiri. Ngaku Allah Ta'ala makan di warung butang, bayar pula. Janji Kamis. Itu manusia tadi. Jadi zatnya, sifatnya, itu langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada nyangkut daripada makhluk juga, berarti ada yang diperlukan Allah selain daripada dirinya. Yang kedua tadi, kebaikan Allah diantaranya sifatnya. Seperti si manusia ini bisa mengangkat tangan. Ini sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau diri tadi, tubuh lahir, tubuh batin. Kebaikan Allah daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, selain daripada zat Allah akan rusak, akan musnah. Jadi zat diri manusia kembali kepada zat jiwa, kepada zat Allah. Sifat manusia, kuasa ini kembali pula kepada Allah. Ya namanya titipan. Disebutkan titipan. Titipan. Jadi yang titip tadi, titip wujud itu Allah. Yang ada tuh dalam bahasa hakikat yang mewujud daripada manusia tuh Allah. Jangan disebut lagi, jangan dicari lagi Allahnya. Batang tubuh kita itu sudah nyata daripada nyatanya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik awalkah zat Allah, akhirkah tetap zat Allah. Baik lahirkah pada diri kita, baik batinkah itu daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ada zat Allah tidak adalah makhluk atau manusia nih. Tapi betapa sombongnya kita tadi, seolah-olah ada zat lain selain daripada Allah. Ada zat lain selain pada zat Allah. Bukankah Allah tadi wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu? Katanya Allah Ta'ala gaib.
Lalu yang nyata itu Bang, bukan dari Allah kah? Durhakakah kita dengan Tuhan? Kufur nikmatkah kita dengan Allah? Nah, kalau tak mengakui yang lahir yang nampak ini daripada zat Allah, lalu dari mana? Dan hendak ke mana engkau? Nah, lalu kufur nikmat. Tak mensyukurikah engkau dengan segala kebaikan Allah? Seolah-olah menutup mata dan hati pada kebaikan Allah. Banyak yang menutup mata. Seolah-olah diri tadi, batang tubuh ini tidak berasal daripada Allah ataupun zat Allah yang tajalli kepada batang tubuh si manusia. Bukan ngaku Allah, tapi sudah diganti Allah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, ia si manusia. Diciptakan Allah sebagus-bagus bentuk dan rupa. Nah, ini yang terdinding tadi. Nah, maka dibuka dindingnya dengan cara apa? Dengan cara pertama ya ma'rifat, mengenal pada diri tadi. Dari mana batang tubuh ini berasal kalau bukan dari zat Allah? Batang tubuh lahir, batang tubuh batin, kalau bukan dari zat Allah. Jadi bagian yang terkecil sampai yang paling besar, bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, semuanya itu daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mesrai itu tiada kosong sama sekali, artinya penuh. Jangan menyebut zat Allah di dalam batang tubuhku. Nah, lalu di luar batang tubuh ini Bang, zat apa? Daripada itulah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dialihkan tak ada. Hanya berupa saat mereka taat kepada Allah, dia memberi pemberian ilahi. Pemberian Tuhan itu banyak. Yang mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu batang tubuh tadi. Nah, batang tubuh. Nah, kalau tak ada batang tubuh, minta kesehatan bagaimana? Kalau tak ada batang tubuh, minta harta banyak, di mana naruhnya? Emas intan di mana naruhnya? Nah, kalau tak ada batang tubuh. Nah, jadi pemberian Allah ialah batang tubuh. Kalau kita kenali batang tubuh tadi, itu tiada lain daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa zat Allah, tak adalah yang namanya tubuh atau alam semesta beserta isinya tadi. Jelas saja itulah hijab. Nah, kebaikan tadi jangan dicari lagi kebaikan, yang mana lagi pahala, sudah melekat pahala tadi. Allah apa keterangannya tadi, bahwa Allah tidak memerlukan segala sesuatu selain dirinya. Begitu pula proses penciptaan daripada diri kita manusia. Termasuk zat yang keluar masuk di batang tubuh. Nah, keluar masuk. Karena itu daripada alam dan pada diri tadi. Itu nampak daripada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampak tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Jadi ini yang kita tafakuri, jadi ini yang kita pikirkan tadi. Lalu mengenal kepada diri tadi. Nah, diri batang tubuh tadi itu mengenal namanya. Setelah kenal, lalu engkau menyaksikan kepada diri dan kepada alam, lalu disebut musyahadah. Melihat dan menyaksikan. Apa yang dilihat disaksikan yaitu zat Allah, nampak kepada batang tubuh tadi, nampak kepada alam. Maka inilah makam tingkatan yang disebut sampai kepada Allah. Itu pun karena kebaikan Allah pula, bukan karena usaha ikhtiar kita.
Dia memang makhluk atau manusia disebut usaha ikhtiar. Tapi dalam pandangan di kasab tadi, usaha ikhtiar itu ternyata adalah daripada af'al perbuatan Allah. Maka dipandang kepada diri tadi dan kepada alam batang tubuh lahir dan batin adalah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu makam tingkatan seorang salik sampai kepada Allah. Lakukanlah terus menerus bermusyahadah tadi, jangan dipikirkan. Kalau sudah paham, dilihat, ditereng tiap hari tadi. Nah, ditereng tuh kayak apa? Nah, dilihat dengan penuh keyakinan dan konsentrasi. Nah, tawajuh mutlak namanya tadi. Lihat kepada tubuhmu, tubuh lahir, tubuh batin, dan kepada alam semesta. Yang ada itu hanya yang kau lihat dan saksikan hanya daripada zat Allah. Dapat melihat zat Allah itu bentuk kebaikan pula dari Allah. Kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Nah, jadi itu bentuk kebaikan daripada Allah. Tanpa kebaikan Allah, tak bisalah kita melihat. Contohnya, diri kita yang terhijab tidak akan pernah bisa akal, pikir, hatinya, matanya dapat melihat, menyaksikan zat Allah. Bagaimana bisa kalau pada hendak berpikir tadi? Makanya Allah terdapat tanda-tanda keagungan dan kebesaranku pada dirimu sendiri dan pada alam. Bagaimana hendak melihat zat tepung kalau yang ada hanya kue serabi? Taunya kue serabi saja. Kalau tidak mikir, nah, dari mana kue serabi ini berasal? Nah, ternyata daripada tepung. Tepung dari mana? Nah, daripada si gandum. Atau pula es batu. Ya, anggaplah diri kita es batu. Dari mana diri kita berasal? Kalau kita tidak mau memikirkan, yang dipikirkan itu adalah makhluk. Makhluk ini ya ini si manusia, ya es batu. Kalau mikirkan Tuhan bagaimana kalau kada kenal Tuhan? Yang dipikirkan ini, maka keterangan itu, janganlah engkau pikirkan zat Allah, yang kau pikirkan itu zat dirimu. Ini es batu, dari mana zat diri ini berasal? Nah, si es batu nih, lalu ada keterangannya. Jangan engkau pikirkan zat Allah, yang kau pikirkan itu adalah makhluk atau zat dirimu. Ya sadar kita nih es batu. Ya sadar diri kita nih manusia punya batang tubuh. Batang tubuh kita nih dari mana asalnya? Apakah bukan kebaikan daripada Allah? Tanpa kebaikan daripada Allah, maka tak adalah batang tubuh. Batang tubuh ini zat diri kita. Nih batang tubuh ini zat diri kita. Nah, tanpa zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada sesuatu pun zat di alam semesta ini beserta isinya. Nah, karena aku ciptakan Adam seperti rupaku. Dan keterangan kedua, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya. Artinya Allah tak butuh zat lain mencipta makhluk daripada zat dirinya. Allah tak perlu sifat lain selain sifat dirinya. Maka yang nampak kepada diri kita nih bentuk kebaikan sifat daripada Allah. Masuk kita kuasa angkat tangan, termasuk hendak makan, hendak minum, berbuat sesuatu. Termasuk pula kita nih tahu akan sesuatu. Nah, kita dapat membedakan tadi manakah yang baik, manakah yang buruk. Kita pula diberi sifat oleh sifatnya Allah tadi, kita hidup. Nah, karena yang hidup atau maha hidup itu tiada lain daripada Allah.
diberi sifat. Nah, ini bentuk kebaikan daripada Allah, karena mencari apa lagi kebaikannya. Dapat melihat, dapat mendengar, dapat berkata-kata. Inilah kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan pula yang terbesar kepada diri si makhluk atau si manusia ini, sehingga dia dapat melihat dan menyaksikan yang ada tuh hanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu nampak kepada dirinya. Nah, jadi musyahadah yang kedua adalah melihat dan menyaksikan segala sifat-sifat Allah kepada dirinya dan kepada alam. Ketika dia memandang wujud atau adanya dirinya, maka dia pandang itu tiada lain daripada wujud Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu tadi tidak memerlukan bahan lain kecuali hanya daripada dirinya sendiri, dari sifatnya sendiri. Sehingga yang kita pandang kepada diri dan kepada alam, yang maujud, yang ada itu daripada wujud atau adanya Allah. Begitu pula sifat-sifat lainnya tadi, seperti sifat hidup pada diri tadi, sifat berkehendak, tahu akan sesuatu, melihat, mendengar, berkata-kata. Semuanya itu kebaikan daripada Allah, yaitu berupa sifat yang diberikan Allah kepada diri kita, sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa ada, bisa melihat, mendengar, berkata-kata. Ini bentuk kebaikan Allah. Karena manusia itu diperuntukkan Allah sebagai gantinya, sebagai khalifah pemimpin di atas dunia ini, sebagai penebar rahmat dan kasih sayang, sebagai ganti Allah Subhanahu wa ta'ala, khalifah Allah. Nah, jadi si manusia atau si hamba ini kalau hendak sampai kepada Allah, lalu jalan yang kedua adalah bermusyahadah, tauhidul sifat. Maka dia pandang kepada dirinya yang ada, yang maujud itu, bahwa yang ada tuh hanya daripada wujud Allah. Kalau dia durhaka dengan Tuhan, lalu dia menutup mata kepada kebaikan Allah, artinya sifat Allah dihilangkannya tadi, seolah-olah tak pernah Allah memberikan segala sifatnya kepada diri si makhluk ini tadi, seolah-olah ada dengan sendirinya atau dibikin tadi. Nah, Maha Suci Allah tadi, karena Allah yang paling awal, yang paling akhir, yang zahir, yang paling nampak dan batin. Jadi wujud kita baik lahir maupun batin tuh itu kebaikan Allah. Jadi kalau manusia ada punya wujud lahir, wujud batin, ada jasmani, ada wujud rohani, itu pun kebaikan daripada sifatnya Allah. Kemudian yang ketiga, kebaikan Allah pula kepada diri kita, yaitu berupa asmanya Allah. Jadi Allah tidak mengambil nama daripada segala sesuatu, memberi nama daripada makhluk termasuk diri manusia beserta alam semesta kecuali daripada dirinya sendiri, karena Allah tak membutuhkan segala sesuatu. Orang maha kaya perlu apa kira-kira? Orang miskin wajarlah perlu uang lagi, perlu pelayan lagi. Orang maha kaya, orang maha kuasa, dia tidak membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya, termasuk memberi nama kepada makhluk-makhluknya di atas muka bumi ini, termasuk diri kita manusia.
diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tasmiyah, ada kan orang Malaysia tasmiyah juga. Hai gulam, engkau diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di Laul Mahfuz. Nah, kan? Lalu bingung melongong bapaknya, kapan katanya Allah taala memberi nama di Laul Mahfuz, belum pernah ke sana katanya. Nah, padahal kata bapaknya aku yang beri nama. Nah, kalau tak kenal Tuhan kan bingung. Nah, ini cerita bagaimana katanya. Kapan Allah Ta'ala beri nama? Oh, tentu katanya zaman ajali sudah terdahulu. Nah, sebelum diri manusia jahir ke dunia. Nah, jadi maka sudahlah nyata tajali segala asmanya Allah itu kepada diri kita dan kepada alam semesta. Maka bismillahirrahmanirrahim. Maka namakulah yang ada pada alam semesta beserta isinya, termasuk diri engkau. Terdapat keesaan Allah, yaitu berupa asmanya kepada alam dan kepada diri kita. Cuma kita masih ragu-ragu tentang kebaikan asma yang diberikan Allah kepada diri kita. Masih ragu-ragu pula manusia ini tadi. Sudah diberi sifat kuasa, bisa memberi nama, sifat daripada Allah. Diberi melihat, sifat dari Allah. Diberi mendengar, diberi ilmu. Nah, diberi pula asma atau nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tadi memberi ilmunya kepada Nabi Adam alaihissalam. Tahu apa Nabi Adam? Memberi nama Adam siapa kalau bukan Allah? Memberi nama iblis siapa kalau bukan Allah? Memberi nama malaikat siapa kalau bukan Allah? Termasuk diri anak keturunan Adam nih. Ada Yakub, Yusuf, Ibrahim, Musa, Isa, Yahya. Semuanya kan daripada Allah Subhanahu wa taala juga, yang sudah memberikan asmanya. Tanpa kebaikan asma daripada Allah, maka Nabi Adam pun tak punya nama. Nah, artinya Adam tuh namanya itu tiada. Lalu siapa Adam? Nama Adam tuh nama siapa? Nama daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nama Nabi kita Muhammad itu pun nama daripada Allah Subhanahu wa taala pula. Halik nama Tuhan juga. Nah, Abdul Ghaffar nama Tuhan pula. Nah, Hakim nama Tuhan pula. Rabban, Rabbi ya nama Tuhan juga. Cuma kadang-kadang seolah-olah nama tadi, karena kita tidak bermusyahadah melihat dan menyaksikan asmanya Allah, nama Allah itu kepada diri dan kepada alam, ini yang menjadi dinding. Sehingga tidak bisa kita muka sapah. Artinya terbuka dinding, terbuka tirai. Karena cuma pengaruh nama. Kadang-kadang manusia karena nama besarnya, nah ini pula jadi hijab pula kepada dirinya. Karena keelokan bentuk batang tubuh lahir, menjadi terkagum-kagum pula diri si makhluk tadi, karena memandang keelokan dirinya, tidak memandang pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang disebut kufur nikmat, tak mensyukur nikmat, bukan uang dan lain sebagainya, tetapi sifat zat dan asmanya Allah ini yang lebih disyukuri daripada lainnya. Kadang-kadang kita harta, ini harta yang paling berharga adalah di dirimu. Adakah yang mau diganti batang tubuhnya dengan uang 100 juta? Kalau saya seluruh batang tubuh, tangan satu aja mana orang mau ada? Atau diganti dengan mata 1-2 biji diambil, ganti uang 100 mata, ada manusia mau. Nah, mana ada tadi? Tak ada nilai uang tadi.
kalau dibanding daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maujud, yang nampak kepada diri kita tadi. Nah, kalaupun hendak sampai seorang salik tadi kepada Allah, sampai itu maksudnya adalah dia dapat melihat dan menyaksikan Allah. Apa yang dilihat dan disaksikannya daripada Allah pada musyahadah yang ketiga, yaitu asmanya Allah. Dengan melihat dan menyaksikan asmanya Allah kepada dirinya sendiri, karena asma atau namanya ini pemberian daripada Allah, maka maha besar Allah, maha suci Allah tadi. Nah, alhamdulillah pujiannya, nama Allah tadi melekat kepada diri si manusia. Lalu dia pandang kepada dirinya dan kepada alam, memandang, melihat dan menyaksikan bahwa tidak ada nama asma yang lain kepada dirinya dan kepada alam, kecuali yang ada tuh hanya asmanya Allah. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Zatnya, sifatnya, asmanya daripada dirinya tiada lain daripada Allah. Dia pandang itu tadi. Maka ketika dia melihat dan menyaksikan tadi bahwa yang ada tuh hanya zat Allah, bahwa yang ada tuh hanya sifat Allah seperti adanya, seperti hidupnya, seperti melihatnya, seperti tahunya, mendengarnya, berkata-katanya, dan nama daripada dirinya sendiri dia lihat dan perhatikan, maka tiada lain daripada asmanya Allah. Jadi zatnya dulu. Nah, dari zat ada sifat, ada pula asmanya, zatnya tadi. Begitu pula diri kita tadi, tubuhnya, baik itu sifatnya hidup, sifatnya berkehendak atau adanya, kemudian lalu ada namanya. Jadi ada tubuhnya, kemudian hidup, kemudian punya nama. Lalu dia lihat pada batang tubuhnya, pada sifat hidupnya, melihat, mendengar, berkata-katanya, dan pada namanya sendiri. Maka akan dia temukan keagungan, kebesaran, dan keesaan Allah. Itu begitu nampak kepada diri si manusia atau si makhluk ini tadi. Jadi pemberian Allah yang terbesar, yang terakhir itu kepada diri tadi adalah af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterangannya masih sama tadi. Allah tidak memerlukan segala sesuatu apapun untuk mencipta perbuatan makhluk. Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Masih ingat keterangannya? Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Perbuatan kita itu asalnya daripada Allah. Proses penciptaan, aku ciptakan kamu dan perbuatanmu, Allah tidak mengambil faedah dari segala sesuatu apapun, dari sesiapapun. Artinya, Allah menciptakan kita dan perbuatan kita tidak mengambil dari zat lain, tidak mengambil dari sifat lain atau sifat makhluk atau dunia. Allah tidak mengambil nama daripada makhluk atau nama daripada sesiapa. Jadi tidak mengambil dari apa-apa, tidak mengambil dari siapa-siapa, maka Allah tajalikan segala sifatnya dalam proses penciptaan kepada diri kita tadi, karena aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Perbuatan kita itu dasarnya daripada Allah, daripada af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah tidak memerlukan segala sesuatu apapun selain daripada dirinya. Daripada proses penciptaan, aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Maka perbuatan yang ada pada diri si makhluk, si manusia ini, itu pemberian Allah. Jika engkau tak syukuri, nah maka nikmat ini tak akan bertambah fid dunya wal akhirah. Jadi kalau bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu. Bagaimana cara mensyukurinya? Nah, syukur bagaimana lagi? Ini kebaikan Allah. Nah, bagaimana diri seorang yang fakir miskin ini hendak membahagiakan sang raja di raja yang maha kaya, yang maha hidup, yang maha kuasa, dan maha segala-galanya. Dengan apa? Dengan apa tadi? Nah, tentu dengan kebaikan Allah tadi. Dengan kebaikannya. Dengan kebaikan Allah tadi, engkau pandang pula kepada dirimu tadi. Pandang kepada diri. Segala apa perbuatan diri si manusia ini harus engkau sadari, harus engkau pikirkan, harus engkau lihat, engkau saksikan. Dari mana asalnya? Aku ciptakan kamu. Kamu tadi apa? Zat dirimu. Kemudian sifatmu, namamu, kemudian perbuatanmu. Nah, jadi ya aku ciptakan kamu. Kamu tuh ya zat, ya sifat, ya asmamu, zat dirimu, ya batang tubuh. Sifat dirimu, yaitu hidup pada dirimu. Asma, itu namamu. Dan yang terakhir, aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Nah, jadi perbuatan kita tadi adalah mutlak berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa katanya ada perbuatan baik dan buruk? Baik dan buruk bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baikkah, burukkah? Dari mana? Semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dilimpahkan kepada diri si manusia sebagai khalifah. Entah manusia ini menjalankan perbuatan buruk karena sudah diganti Allah segala sifatnya tadi. Kalau dia mau berbuat jahil, maka dia durhaka dengan kepemimpinannya sebagai fitrahnya, apalagi mengikuti daripada sunnahnya Muhammad Rasulullah atau syariatnya Muhammad. Lalu hendak mengikuti daripada syariat, daripada setan. Nah, lain cerita. Itu kalau perkara urusan akhlak baik dan buruk. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena sudah khalifah ganti Allah. Hendak mengikuti pemerintahan siapa? Hendak mengikuti pemerintahan syariat Muhammad ba'ahlak mulia. Hendak mengikuti pemerintahan khalifah seperti iblis setan, lalu berbuat maksiat dan kemungkaran di atas muka bumi. Namun malam hari ini tadi, kalau si manusia, si salik ini hendak sampai kepada Tuhannya, maka dia pandang kepada dirinya tadi. Nah, pandang kepada diri dan kepada alam. Selain daripada dirinya itu alam, dia lihat di sana, lihat pada dirinya. Segala afal perbuatan apapun, baik di diri lahir, di batinnya, hatinya, perasaannya, pikirannya, seluruhnya. Jangan separuh-separuh lah. Artinya perbuatan di diri lahir, perbuatan di diri batin itu apa? Seperti hati nurani, perasaan, pikiran, semuanya itu adalah daripada afal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai sedikit nyangkut pemberian Allah nih datang daripada diri kita, atau engkau akui bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nyangkut. Ini yang memberatkanmu nanti. Karena sudah jelas-jelas Allah dalam firman-Nya, aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Tetapi kita itu menjadi dinding hijab kepada diri kita. Lantaran kita tidak bisa melihat dan menyaksikan segala af'al Allah itu kepada diri dan kepada Allah. Nah, inilah perlunya latihan secara terus menerus. Bukan hanya kita bicarakan tadi. Nah, dilatihlah diri tadi. Jadi segala af'al apapun, baik di diri lahir maupun di diri batin, perbuatan hati kah, perbuatan otak kah, pikiran, semuanya itu tiada lain daripada pemberian daripada Allah. Atau bagi dalam pandangan tasawuf, kalau hendak sampai kepada Allah, lalu ada istilah musyahadah, melihat dan menyaksikan af'al perbuatan Allah kepada diri dan kepada alam, baik yang nampak di luar maupun di dalam batang tubuh. Itu semuanya daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya, hikmahnya, pemberian daripada Allah itu adalah berupa ma'rifat, perkenalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah juga yang memperkenalkan dirinya. Seperti kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga yang memperkenalkan dirinya. Begitu pula musyahadah kita tadi, melihat dan menyaksikan zat Allah itu nyata kepada batang tubuh. Sifat Allah itu nyata kepada wujud diri kita, kepada sifat hidup pada diri kita, sifat kehendak, kuasa, melihat, mendengar, berkata-kata, ilmu, itu nyata kepada diri kita. Segala sifat Allah yang kita lihat dan kita saksikan. Begitu pula nama yang ada pada diri kita dan pada alam semesta ini, yang dapat engkau lihat, saksikan bahwa itu asma Allah, itu pun kebaikan dari Allah juga. Artinya kita dapat melihat dan menyaksikan segala zat Allah, sifat Allah, asma Allah yang ada pada diri dan kepada alam. Itu pun adalah kebaikan daripada Allah. Itu pun keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Mana bisa kita beribadah, mana bisa kita beramal tanpa kebaikan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu agungnya Allah dengan kasih sayangnya menjadikan kita si manusia menjadi khalifah, ganti daripada dirinya di atas muka bumi, lebih mulia, lebih agung daripada malaikat dan binatang. Masih ingat kemarin keterangan yang membedakan manusia dan binatang itu apa? Yaitu ilmunya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu atau ma'rifatullah. Kemudian yang terakhir tadi, kebaikan Allah, kita dapat melihat dan menyaksikan segala af'al Allah yang nampak kepada diri kita, yang nampak kepada batang tubuh lahir, nampak kepada batang tubuh batin, seperti perasaan, hati nurani, pemikiran, kecerdasan, semuanya adalah af'al Allah. Semuanya kita dapat melihat dan menyaksikan af'al tadi, itu pun karena kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga.
kebaikan apa lagi kita cari? Seolah-olah kita mencari, seolah-olah Allah tak berbaik hati. Suci Allah lah berhati seperti manusia. Artinya kurang baik apalagi Allah kepada diri si makhluk ini tadi. Sehingga kita merasa kurang dan kurang. Sebagai hikmahnya tentu tugas kita, jadilah manusia atau makhluk yang arif dan bijak, sebagai penanggung amanah daripada Allah, sebagai khalifah pemimpin di atas muka bumi yang arif dan bijak tadi. Karena kita ini sudah gantinya, ganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kebaikan Allah, sudah banyak kebaikan Allah kepada diri, termasuk dapat melakukan amal, dapat melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bermusyahadah tadi apa? Lalu muka siapa? Terbuka tirai, nampak zatnya, nampak sifatnya, nampak asmanya, nampak afalnya kepada diri kita dan kepada alam, nampak sudah. Lalu disebut muka siapa? Terbuka tirai. Terbuka tirai. Karena engkau tuh ganti Allah, jangan mencari Allah Ta'ala lagi. Nang maujud, nang ada nina. Si manusia sudah ganti Allah. Sudah gantinya, sudah. Kalau mencari lagi kada ketemu-temu. Nah, gaibnya Allah nyata kepada si manusia tadi. Karena Allah mengganti segala kerajaannya, mengganti segala kekuasaannya. Iya. Iya, pasti ya. Nah, jadi khalifah atau kepemimpinan tadi telah Allah gantikan kepada diri kita manusia. Hendak bagaimana lagi manusia tadi? Maka jalankanlah segala yang diberikan Allah, ya amanahkan Allah kepada diri kita. Jadi pedagang yang amanah, jadi guru yang amanah. Apapun, jadi tukang, tukang yang amanah tadi. Menjadi rahmat untuk semesta sekalian alam, bagi dirimu dan alam semesta. Jadi yang petani kah, pedagang kah, itu sudah ditentukan Allah, itu sudah berupa kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi kebaikan Allah yang besar pada diri kita, yaitu zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Itulah bentuk-bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu nyata kepada diri setiap insan manusia dan kepada alam semesta yang sangat kasih dan sayangnya kepada diri kita tadi. Nah, jadi setelah ma'rifat lalu bermusyahadah. Setelah bermusyahadah lalu ada namanya muka syafah. Setelah muka syafah, terbuka hijab, terbuka dinding, maka timbullah rasa kecintaan yang disebut dengan mahabbah. Jadi kecintaan tadi ketika muka syafah didapat, terbuka tirai, dinding, hijab antara diri si manusia dengan Tuhannya, sehingga yang nampak itu bagi si manusia, yang dipandangnya setiap amal ibadah yang dia kerjakan, lalu melihat dengan Allah. Ini seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Hendaknya engkau di dalam beribadah itu engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat
akan Tuhanmu di dalam setiap ibadahmu. Lalu disebut ihsan. Melihat dan menyaksikan Tuhan di dalam setiap ibadah yang dikerjakan oleh si hamba. Ibadah tadi apa? Bergerak, nih angkat tangan bergerak. Nah, bergerak tadi, duduk, berdiri, berjalan, berlari, berbaring, tidur, termasuk amal, termasuk ibadah. Bahkan bicaramu sendiri pun adalah bernilai ibadah. Nah, ibadah ini, gerak dan diam kita tadi, itu ibadah. Di dalam ibadah tadi melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah si hamba ini melihat akan Tuhannya. Bisalah tuh sampai ke situ sudah. Lalu ada kecintaan. Nah, lalu ada mahabbah dengan Tuhannya. Mahabbah tadi, cinta tadi bukan lagi mengharap. Mengharap apa lagi? Nah, cinta tadi seperti seorang kekasih dengan kekasihnya. Harap apa lagi? Mau ditinggalkan kekasihnya atau mencari yang lain. Nah, bila mencari yang lain, itu namanya cintanya tidak tulus. Jadi mahabbah itu bentuk cinta yang tulus. Nah, seperti manisnya duduk di hadapan sang raja di raja. Seseorang berkata, di dunia ini tidak ada waktu yang senikmat kenikmatan ahli surga, kecuali manisnya waktu bermunajat, berdialog yang didapat ahli tamalluk. Apa itu? Yaitu bisa duduk manja di hadapan Tuhannya di malam hari. Bisa duduk manja di hadapan Tuhannya. Nah, tiada yang lebih manis daripada duduk manja di hadapan Tuhannya. Karena sudah terbuka tirai tadi, sudah muka sapa, nampak zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya, lalu terbuka tirai namanya. Setelah itu lalu timbul kecintaan. Sambil beramal, sambil melihat Tuhan. Sambil makan, sambil melihat kekasih. Sambil minum, sambil melihat kekasih. Sambil berbaring, melihat kekasih. Sambil bicara, dia berhadapan dengan kekasihnya. Oleh kanan kiri yang dilihat adalah wajah kekasihnya. Ini orang mahabbah. Dan di perasaannya sendiri yang ada tuh hanya kekasihnya saja. Lalu ada kata masyhur, mafi kalbi gairullah, maaf di hatiku hanya ada Allah. Atau kata-kata yang lain, cukup Allah bagiku. Ya, namanya dia sudah cinta. Dia tak pikirkan lagi, dia tak ada hajat kebaikan lain selain bermanja-manja di hadapan kekasihnya. Nah, bermanja-manja di hadapan kekasih tadi, jadi makan minum kan di depan kekasih kan enak nah. Makan minum ini ibadah. Tetapi sambil ibadah melihat dengan Tuhan. Nah, kalau orang beribadah ya itu biasa-biasa. Kalau orang banyak ibadah itu masih biasa. Tetapi ketika beribadah di hadapannya dengan Tuhannya, dia saksikan. Makan ibadah. Sambil makan, sambil melihat Tuhannya. Ini adakah di kitabnya? Sambil makan, sambil melihat Tuhan. Sambil berbaring, sambil melihat Tuhannya. Karena aktivitas apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu bernilai ibadah bagi dirinya. Dan hendakkan di dalam setiap ibadah itu dia melihat Tuhannya. Setelah didapat muka sapa. Tentu tangganya itu ma'rifat dulu, kenal dulu, kemudian musyahadah dulu, menyaksikan dulu lah. Baru didapat muka sapa. Terbuka tirai. Nah,
antara Tuhannya dengan si hambanya. Tidak ada dinding dan hijab lagi antara diri engkau dan aku. Nah, ini lalu ada cinta kasih, ada kasih sayang, ada disebut mahabbah. Tanpa dilalui ma'rifat, musyahadah, mukasyafah, itu cinta palsu. Nah, karena sambil makan tak melihat Tuhan, lalu apa? Nah, apa yang dilihat? Tak melihat dengan kekasih. Dia makan, minum, kan enak. Nah, enak, dia berbaring, dia tidur, nah, bersama dengan yang dia cintai. Nah, kalau demikian sehari pun berpisah, sedetik pun berpisah, dia tak akan rela. Fid dunya wal akhirah, tak mau lagi dia berhajat segala sesuatu selain daripada Tuhannya. Nah, ini perkara orang sudah jatuh cinta, sulit diungkapkan dengan kata-kata apapun. Dia makan, berjalan. Nah, ketika dia berjalan kan ibadah, lihat dengan Tuhannya. Nah, ketika dia ke ladang, ke kebun, dia melihat dengan Tuhannya. Karena maksud ibadah itu umum. Yang dimaksudkan Nabi itu umum, ibadah. Semua aktivitas yang dilakukan seorang hamba yang ditujukan kepada Tuhannya itu ibadah. Dan setiap ibadah itu pula hendaknya dirinya melihat Tuhan. Nah, bagi orang sudah mahabbah tadi, ya melihat terus. Lalu ada syairnya, riuh-riuh padang si bundan, padang si tamu-tamu. Aku rindu dan daman kepadamu Tuhan, sembarang tempat kita bertemu. Yang namanya sudah cinta melekat antara kekasih yang dikasihi dan mengasihi, tidak bercerai, tidak berpisah, tidak jua bersatu. Nah, bila ada hambanya, tentu ada Tuhannya. Bila ada Tuhannya, tentu ada hambanya. Jelas saja itulah, bila ada hambanya, tentu ada Tuhannya. Bila ada Tuhannya, tentu ada hambanya. Kasih sayang setiap waktu, setiap saat. Nah, setiap waktu, setiap saat berkasih sayang antara hamba dan Tuhannya. Nah, antara hamba dan Tuhannya. Ya, Pak Haji Sulaiman, nah, sambil memuji La ilaha illallah, itu kan dia memuji akan asma daripada Tuhannya. Tuhannya di hadapannya tadi, nah, di hadapannya mengambil kata-kata daripada kitab Sarah Al-Hikam. Nah, duduk manja di hadapan Tuhannya. Nah, duduk manja di hadapan Tuhannya. Ketika dia memuji pula kepada kekasihnya, Allah, 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 Allah. Itu pujian kepada kekasihnya. Nampak kekasihnya yang dia puji. Jadi bentuk-bentuk puji-pujian tadi, nah, bagi kekasih tadi, pakai suarakah, tidakkah, yang nyaringkah, yang lembutkah, yang sirkah, itu bentuk pujian. Yang utama tadi memang berhadapan, melihat dengan yang dia puji. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya tadi. Nah, itu orang cintanya tadi, nah, antara hamba dan Tuhannya, antara Tuhan dan hambanya. Kalau hamba mencintai Tuhan, Tuhan lebih mencintai hambanya. Nah, kalau si hamba mencintai Tuhannya, cinta Tuhannya lebih besar daripada si hamba itu sendiri. Nah, tak bisa terbayangkan, tak bisa terukir dengan kata-kata, huruf atau tulisan, bentuk kasih sayang Tuhan kepada si hambanya. Maka si hamba ini sangat beruntung mendapatkan Tuhannya. Dan Tuhan rugi mendapatkan dirinya, karena orang fakir miskin. Nah, dapat pujaan hatinya yang gagah perkasa, yang kaya raya, yang maha agung, yang maha mulia. Sedangkan si hamba adalah orang yang fakir miskin. Lalu, nah, ada para sufi tadi, nah, orang pencinta Tuhan katanya rugi mendapatkan saya sangat beruntung. Wah, itu ceritanya tadi.
Itu lantaran mukasyafah, terbukanya tirai antara Tuhan dan hambanya nampak. Lalu di sanalah yang namanya mahabbah itu bisa terjadi. Kalau tanpa proses itu cinta-cinta bohong. Nah, cinta-cinta monyet, cinta-cinta bohong, ada tujuan lain. Seperti beribadah mengharapkan kebaikan berupa surga, takut akan neraka. Itu bukan cinta sejati. Itu disebut amal yang cacat. Nah, itu disebut amal yang cacat, amal yang rusak. Nah, jadi diantaranya tadi pemberian Allah ilham laduni. Nah, ilham laduni apa? Nah, karena kasih sayangnya Allah tadi kepada hambanya, lalu diberi ilmu laduni tadi yang langsung, petunjuk langsung daripada Tuhan. Lalu diberi segala petunjuk langsung tadi, seperti pada penglihatan matanya, kepada hatinya, kepada pengerasaannya, kepada pikirannya, seluruhnya itu disebut laduni. Pendengaran, penciuman, pengerasaan, pikirannya, akalnya, itu semuanya yang ada pada dirinya itu laduni, langsung daripada Allah, termasuk gerak diam tadi. Jadi makna laduni itu luas, bukan hanya berupa ilham petunjuk di hati, tidak, tetapi semuanya seperti penglihatan, pendengaran, pengerasaan, dan seluruhnya tadi, termasuk akal pikir, itu langsung daripada Allah. Nah, artinya tahu melewati mata, melewati pendengaran, pengerasaan, itu disebut laduni yang langsung daripada Allah, langsung daripada Tuhan kepada si hamba. Dan ada orang-orang mengata tiada kesenangan paling tinggi selain rasa bahagia hati karena melihat indahnya kekasih. Nah, jadi dalam Syarah Al-Hikam, orang-orang mengata tidak ada kesenangan paling tinggi selain rasa bahagia hati karena melihat indahnya kekasih. Karena terbuka tirai mukasyafah tadi. Nah, nikah tak melihat ceweknya mana, nikah mana perempuannya, tak tahu lagi yang mana. Kan dijodohkan katanya, tapi tak melihat tadi, foto tak ada, gambar WA tak ada, nah, Facebook tak ada. Mungkin zaman dulu jodohkan, penasaran. Nah, maka kebahagiaan tadi adalah melihat kekasihnya tadi, itu kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan tadi, nah, dapat memandang, melihat kekasihnya tadi. Kalau di sini adalah orang-orang mengata tiada kesenangan paling tinggi selain rasa bahagia hati karena melihat indahnya kekasih. Lalu hatinya katanya berbunga-bunga bagi orang yang sedang jatuh cinta atau dimabuk asmara tadi. Berbunga-bunga hati. Nah, hati adakah bunganya itu Bejab? Ini adalah kondisi yang membuat seorang yang sedang jatuh cinta semakin segar dan semangat, membuat waktunya semakin jernih, dan di dalamnya ia takut petaka kehinaan. Nah, jadi kalau orang sudah jatuh cinta, yang tak semangat jadi yang tambah semangat tadi, jadi yang lesu jadi perkasa, ya gara-gara cinta tadi. Ya, banyak lagu syair-syair daripada pujangga-pujangga mengenai perihal cinta tadi. Nah, kalau sudah cinta bersemi tadi, nah makan yang biasa-biasa, makan ikan kering, jadi rasa nikmat. Nah, jadi makanan yang sederhana kalau bersama kekasih, pengaruh daripada hati, perasaan tadi yang mempengaruhi kebahagiaan, kesenangan tadi. Namun ketika hamba dengan Tuhannya, yaitu kesenangan
dapat memandang, melihat dan menyaksikan Tuhannya dalam setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan apapun, dimanapun. Jadi kesenangannya, itulah kesenangan daripada para pencinta yang dianugerahkan Allah Mahabah tadi, sehingga dia dapat melihat dan menyaksikan Allah setiap waktu, setiap saat, kapanpun, dimanapun dia berada, dia melihat dan menyaksikan daripada Tuhan. Tidak ada kebahagiaan lain selain daripada melihat kekasih. Tiada kebahagiaan seorang hamba kecuali melihat dan menyaksikan Tuhannya dalam setiap ibadahnya. Ibadah tadi apa? Gerak dan diam kita nih sehari-hari, sambil nyetir kah, sambil jalan kah, sambil duduk, sambil berlari, sambil berbaring, itu dinamakan amal. Maka dalam beramal tadi melihat akan Tuhan si hamba. Tiada kebahagiaan lain, tiada tujuan lain, tiada hajat lain kecuali tertuju semata-mata hanya kepada Tuhannya yang dia cintai. Maka tanyakan pada diri, apa gerangan yang kau cintai? Selain daripada Tuhanmu, adakah yang kau cintai yang lain? Nah, lalu ditulis sana surga, takut neraka, pahala, dan lain sebagainya. Itukah yang kau cintai? Maka apapun kata Rasulullah yang engkau cintai, itu akan menjadi kawanmu nantinya di dalam kubur dan di negeri akhirat. Itulah yang menjadi kawanmu nantinya ketika engkau meninggal dunia. Apa yang menjadi kecintaanmu, apa yang kau cintai, itulah yang menjadi kawanmu, menjadi sahabatmu, menjadi kekasihmu yang kekal abadi. Apa yang kau cintai, itu yang menjadi kawanmu, sahabatmu, kekasihmu. Maka tanyakanlah kepada dirimu sekarang, apa yang kau cintai. Ya, sekiranya kita cukupkan dulu pengajian kita malam hari ini, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan, baik tutur kata atau isi materi pengajian yang salah atau keliru, atau kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung hati dan perasaan, tak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.